If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Auliatul Fadila. I'm a third semester student from English Study Program, and this video is made for TEFL, lecture by Miss Zaitun Komariah MPD. If you guys like this video, enjoy! Hello everyone, how are you today? In this video, we will learn together about how telling time. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya waktu. Seperti contohnya, adanya siang dan malam, jam berapa kita bangun, jam berapa kita akan belajar, semuanya itu menggunakan waktu. And that's why kita harus bisa membaca waktu dengan baik dan benar. Dan kita akan belajar bersama-sama cara membaca waktu dalam bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Inggris, format jam yang diikuti adalah 12 jam. Tidak seperti negara kita yang mengikuti format waktu 24 jam. Dan dalam 12 jam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah anti-meridian, yaitu waktu yang dimulai dari pukul 12 malam hingga pukul 12 siang. Dan yang kedua adalah post-meridian yang dimulai dari pukul 12 siang hingga pukul 12 tengah malam atau 12 malam. Dan pada umumnya sebuah jam itu memiliki 3 jarum yang berbeda ukuran. Yang pertama, jarum yang panjang itu disebut long hand untuk menunjukkan menit, dan yang kedua adalah short hand untuk menunjukkan jam, and the last one is second hand yang menunjukkan detik. Dan pada umumnya juga jenis jam itu ada 3. Yang pertama ada alarm clock atau jam beker, lalu ada clock jam dinding, dan ada juga watch atau jam tangan. Dalam telling time itu ada 3 penyebutan. Yang pertama adalah hour untuk jam, lalu yang kedua adalah minute untuk minute, dan yang ketiga adalah second untuk detik. A clock digunakan ketika jarum panjang pada sebuah jam itu berada di angka 12. Lalu pas digunakan apabila menit dari waktu tersebut lebih, dan to digunakan apabila menit dalam jam tersebut kurang beberapa menit untuk menuju jam sekian. Lalu kata quarter yang berarti seperempat jam atau 15 menit, dan half yang berarti setengah jam atau 30 menit. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar sebelah saya. Nah, di sebelah kiri itu ada to, dan di sebelah kanan ada past. Nah, kita akan bahas yang past terlebih dahulu. Dan as I said before, jika past it means lebih, maka past di sini berarti bahwa jam sekian lebih. Seperti 5 past, lalu 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past, and a half past. Okay? You guys remember words before? Okay, saya ulangi sekali lagi. Untuk penyebutan 15 menit itu bukan 15 minutes, tapi a quarter. Lalu untuk 30 menit bukan 30 minutes, tapi half. Lalu kita akan membahas yang sebelah kiri atau pada bagian to, seperti 25 to, 22, a quarter to, 10 to, and 5 to. Generally, in English itu ada 2 rumus untuk menunjukkan jam. Yang pertama ada American style dan juga British style. Kita akan bahas dari American style lebih dahulu. American style adalah cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu karena hanya dibacakan angkanya saja. Tidak perlu kita menambahkan embel-embel kata seperti past, to, o'clock, quarter, atau half. Nah, cukup dibaca angkanya saja sesuai dengan urutan angka tersebut. Seperti contohnya pukul 3:10 pagi. Jadi, cara membacanya adalah 3:10 a.m. Please say it after me. 3:10. Lalu contoh selanjutnya adalah pukul 4:30 sore hari.
cara membacanya adalah 4:30 p.m. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, dalam menunjukkan waktu menggunakan American Style, itu cukup dibaca angkanya saja, yakni dari jam lalu menitnya tanpa menambahkan kata-kata pas dan lalu British Style. Nah, British Style ini agak lebih rumit karena kita harus menggunakan atau menambahkan kata-kata past, to, half, atau quarter dalam membaca. Pada British Style, kita harus menyebutkan dahulu menitnya, lalu jamnya, dan menambahkan kata pas atau to untuk menerangkan lebih atau kurangnya menit dalam jam tersebut. Seperti contoh, pukul 8:10 pagi, maka cara membacanya adalah 10:08 a.m. Please say it after me. Mungkin teman-teman sekalian bertanya, kenapa 9? Kenapa bukan 8? Seperti ini. Jika jarum panjangnya lebih dari angka 31 ke atas sampai 59 menit, maka cara membacanya itu jamnya itu bukan jam seperti yang ditunjukkan, akan tapi jam yang akan datang karena menggunakan to atau kurang. Seperti itu. Jam tepat jika menunjukkan jam tepat pada angka 12. Lalu jam lebih atau pas adalah ketika jarum panjang atau longhand menunjukkan di angka lebih dari 1 sampai 30 menit. Lalu jam kurang atau to adalah ketika longhand menunjukkan di angka lebih dari 30 menit ke atas. Thank you for watching. See you in another day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer?